Selamat malam, Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Puji syukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan-Nya yang terus kita rasakan hingga saat ini. Sebelum kita memulai renungan malam ini, marilah kita membuka hati dan pikiran untuk menerima firman Tuhan. Sehingga firman-Nya dapat menguatkan iman, memberi hikmat, dan juga menuntun langkah hidup kita setiap hari. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk kami merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat memahami kehendak-Mu dan menerima setiap pelajaran yang Engkau sediakan bagi kami. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, sehingga firman yang kami dengar menjadi berkat dan kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, hukum Taurat itu kudus. Ayat renungan diambil dari kitab Roma pasal 7 ayat 12. Firman Tuhan berkata, jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Karena hukum Allah itu sempurna adanya, setiap perubahan daripadanya adalah jahat. Orang-orang yang tidak menuruti hukum Allah dan mengajar orang berbuat yang sama dihukum oleh Kristus. Kehidupan penurutan juru selamat memenuhi tuntutan hukum. Hal ini membuktikan bahwa hukum itu dapat dilakukan di dalam kehidupan manusia dan menunjukkan keluhuran tabiat sehingga penurutan dipertumbuhkan. Barang siapa yang menurut sama seperti penurutannya, menyatakan bahwa hukum itu kudus, benar, dan baik. Sebaliknya, barang siapa yang melanggar hukum Allah, berarti membantu pernyataan iblis bahwa hukum itu tidak adil dan tidak dapat dituruti. Dengan demikian, mereka menguatkan penipuan pembohong besar itu dan melemparkan hinaan atas Allah. Mereka itu adalah anak-anak si jahat yang pertama-tama melawan hukum Allah. Memperkenankan mereka masuk surga berarti membawa masuk kembali unsur perpecahan dan pemberontakan dan membahayakan kesejahteraan semesta alam. Tidak seorang pun yang akan masuk kerajaan itu yang sengaja melanggar salah satu asas hukum Allah. Rabi-rabi menganggap kebenaran mereka sebagai surat izin masuk ke surga. Tetapi Yesus mengatakan bahwa itu tidak cukup dan tidak ada artinya. Upacara secara lahir dan pengetahuan teoritis akan kebenaran adalah undang-undang kebenaran orang Farisi. Rabi-rabi mengaku suci oleh usaha mereka menurut hukum, tetapi perbuatan mereka telah menceraikan kebenaran dari agama. Sedang mereka amat cermat di dalam mengadakan upacara-upacara, kehidupan mereka tidak senonoh dan hina. Apa yang disebut kebenaran mereka tidak dapat membawa masuk ke dalam kerajaan surga. Penipuan yang terbesar pikiran manusia pada zaman Kristus ialah hanya oleh menyetujui kebenaran yang mereka anggap sebagai kebenaran. Di dalam semua pengalaman umat manusia, satu pengetahuan teoritis saja tidak cukup untuk menyelamatkan jiwa. Itu tidak mengeluarkan buah-buah kebenaran. Satu perhatian yang disertai perasaan cemburu terhadap apa yang disebut kebenaran agama sering menyertai kebencian atas kebenaran yang sejati seperti yang dinyatakan di dalam kehidupan. Pasal-pasal yang tergelap dalam sejarah dibebani dengan catatan perbuatan-perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang beragama yang sangat fanatik. Orang Farisi mengaku bahwa mereka adalah anak-anak Abraham dan membanggakan petunjuk-petunjuk Allah yang ada pada mereka. Meskipun demikian, keuntungan ini tidak melindungi mereka daripada mementingkan diri sendiri, permusuhan, loba, dan kemunafikan yang hina. Mereka menganggap bahwa merekalah yang paling beragama di dunia. Tetapi apa yang mereka sebut berpegang pada agama
membawa mereka menyalibkan Tuhan yang mulia itu. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 328-329. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan malam ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa hukum Taurat-Mu adalah kudus, benar dan baik, yang menuntun kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami agar tidak hanya mendengar firman, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati setiap keluarga kami. Kiranya kasih, damai sejahtera, dan pengampunan, serta kesatuan senantiasa memenuhi rumah tangga kami. Lindungilah setiap anggota keluarga dalam segala aktivitas dan pergumulan yang mereka hadapi. Menjelang waktu istirahat malam ini, kami menyerahkan diri dan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Berikanlah tubuh yang segar, pikiran yang tenang, dan hati yang penuh pengharapan. Jauhkan kami dari segala kekhawatiran, bahaya dan gangguan, sertai kami dengan perlindungan-Mu sepanjang malam. Kami percaya Engkau memelihara kami dan akan membangunkan kami kembali esok hari dengan kekuatan yang baru untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.